Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel dapur kita. Pada hari ini saya akan membagikan ide jualan yang sangat disukai ibu-ibu ya, yaitu pepes pindang. Pepes pindang ini sangat cocok sekali kita titipkan di warung-warung penjual makanan ataupun bisa kita titipkan di abang-abang penjual sayuran ya. Ini pasti laris manis karena sangat disukai ibu-ibu, dan hari ini akan saya bandrol 5.000 per bungkusnya ya. Dan untuk bahan-bahannya yang perlu kita siapkan dan bagaimana cara membuatnya, yuk simak tutorial berikut ini. Untuk bahannya saya menyiapkan 6 biji pindang yang telah saya bersihkan kepala juga isi perutnya, kemudian setengah kilogram tomat, 2 ons bawang merah, 1 ons bawang putih, 8 buah kemiri, setengah ons cabai rawit, dan 2 buah cabai merah besar. Kemudian untuk bahan-bahannya kalian bisa cek di deskripsi ya, semua telah saya tulis di sana beserta harga-harganya. Dan untuk proses yang pertama di sini saya akan membuang tulang dari ikan pindangnya ini ya, supaya nanti pembeli kita ketika menikmati sangat mudah tanpa harus menghilangkan tulangnya lagi. Tak lupa saya di sini selalu meminta dukungan kepada teman-temanku semua supaya channel saya ini berkembang dengan cara share, like, dan subscribe. Dan supaya saya semakin semangat mengupload video, jangan lupa tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Dan inilah hasil dari pindang yang telah saya pisahkan dari tulangnya ya. Kemudian untuk proses yang selanjutnya saya akan menggoreng bawang merah dan bawang putih juga kemirinya. Kita goreng sampai sedikit layu, kemudian untuk cabai rawit dan cabai merahnya akan kita masukkan juga ya. Tumis-tumis sampai mengeluarkan aroma harum, itu tandanya bumbu pun telah matang. Dan setelah itu bisa kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian saya juga akan menggoreng tomatnya. Sebelum kita goreng, tomat bisa kita belah-belah ya, supaya nanti mempermudah dalam proses penghalusan. Sembari menggoreng tomat, di sini saya akan memblender bumbu yang telah kita goreng sebelumnya tadi ya. Kita akan memblender sedikit kasar dulu. Kemudian setelah tomatnya matang, kita angkat dari penggorengan dan akan kita masukkan ke dalam blenderan untuk kita blender bersamaan dengan bumbu yang lain. Sebelum kita blender, kita tambahkan bumbu seasoning ya, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula, dan juga 1 saset kaldu bubuk pastinya. Setelah semua bahan kita masukkan, bumbu pun telah siap untuk kita blender. Dan untuk hasil blenderan bumbunya seperti yang nampak di video ya. Kemudian setelah ini saya akan menuangkan ke atas ikan yang telah kita bersihkan dari tulang-tulangnya tadi ya. Kemudian akan saya aduk-aduk sampai tercampur rata, supaya bumbu-bumbu ini bisa membaluri semua bagian ikan pindang yang telah kita siapkan tadi ya. Dan setelah itu kita akan melakukan proses pengemasan. Aduk perlahan-lahan supaya daging pindangnya tidak hancur ya untuk proses ini. Dan oke, setelah semuanya tercampur dengan sempurna, rasa pun telah siap. Kemudian saya akan memulai proses pembungkusan. Untuk caranya seperti yang nampak di video ya, kita ambil selembar daun pisang yang telah kita bersihkan, kemudian ambil 2-3 sendok makan pindang yang telah dibaluri dengan bumbu,
kemudian kita gulung-gulung dan kita lipat bagian ujung-ujungnya, kemudian kita sematkan dengan lidi ataupun tusuk gigi. Dan hasilnya seperti yang di video ya teman-teman, lakukan sampai selesai. Kita ulangi lagi ya, kita ambil 2-3 sendok makan pindang yang telah dibaluri dengan bumbu, kemudian kita taruh di atas daun pisang, kemudian kita gulung-gulung ya setelah itu. Dan setelah kita gulung, kita lipat ujung-ujungnya, kita sematkan dengan lidi. Dan setelah itu kita akan memotong bagian atas dari daun ini yang di atas yang kita sematkan lidi supaya tidak terlalu panjang dan pastinya supaya semakin cantik ya untuk penampilan dari pepes pindang ini. Seperti yang saya contohkan di video ya untuk pemotongan bagian atas daun pisangnya. Dan setelah kita menyelesaikan pembungkusan pepes pindang ini, kita akan mengukus untuk pepes ini ya. Tadi sembari membungkus pepesnya saya telah memanaskan air, jadi untuk kukusannya telah mendidih airnya dan telah siap untuk kita gunakan untuk mengukus pepes pindang ini. Masukkan perlahan dan tata serapi mungkin ya supaya nanti hasilnya bagus. Kita akan mengukusnya kurang lebih selama 30 menit. Dan setelah 30 menit pun daun dari pembungkus pepes ini mulai layu, itu tandanya pepes pun juga telah matang. Kemudian kita angkat dan tetap kita tata serapi mungkin supaya pepes pindang ini nanti bentuknya menjadi bagus. Dan setelah kita angkat, saya akan memanaskan panggangan, akan saya panggang untuk pepes pindang ini. Kenapa diperlukan proses pembanggangan? Supaya pepes pindang ini menjadi awet dan rasanya pun semakin lezat pastinya ya. Setelah daunnya agak sedikit kecoklatan seperti ini, tandanya pepes pindang pun telah matang. Kemudian bisa kita angkat dan lanjutkan kembali untuk pepes yang belum kita panggang tentunya. Dan oke, inilah dia hasil pepes yang telah selesai kita proses pada hari ini ya. Dan untuk hasilnya seperti yang saya perlihatkan di video ya, sangat menggoda sekali. Semoga pepes pindang hari ini bermanfaat untuk kalian semua dalam menyiapkan ide-ide jualan, dan jangan pernah takut untuk memulai usaha sekecil apapun itu, karena ketika sesuatu kita jalani dengan sungguh-sungguh, yang awalnya kecil itu pasti akan menjadi besar pula. Jadi tetap semangat ya untuk teman-teman semua. Oke, saya rasa video saya sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.